Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sebelumnya saya eh, bernama Erdi Septiadi dengan NIM 1810140167 dan saya berada di kelas 08 TPL 009 dan untuk dosen pembimbing saya yaitu Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu privacy violation. Baik, kita next ya. Dan apa saja sih materi yang saya sampaikan untuk saat ini? Dan ada beberapa materi, yaitu yang pertama apa itu sih privacy violation, dan yang kedua tahun kejadian, pelaku, dan objek kasus. Yang ketiga itu analisa kasus. Yang keempat penanganan hukum. Yang kelima solusi pencegahan. Dan yang terakhir saya akan simpulkan. Baik. Oke, di sini saya ingin menjelaskan pengertian privacy violation. Privacy violation adalah menyebarkan suatu konten, bahkan data pribadi milik orang lain tanpa izin. Begitu adalah pengertian singkat dari privacy violation. Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran privasi antara lain mengirimkan dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Contoh, bahkan terjadi pada Rita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. Dan yang kedua, pelanggaran privasi itu melakukan penyadapan informasi seperti penyadapan transmisi orang lain. Dan yang pernah kita ketahui kan kita juga pernah ada penyadapan seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dan itu adalah termasuk dengan pelanggaran privasi. Oke. Oke, di sini saya ingin menunjukkan untuk kasus kejadian yang bersangkutan dengan privacy violation, yaitu tahun kejadian itu tahun 2015 pada bulan Agustus. Pelakunya sendiri yaitu oknum pengemudi ojek online, yaitu oknum driver ojek online. Untuk objek kasusnya sendiri itu privasi pada nomor telepon customer tersebar sehingga merasa tidak nyaman sehingga sering dihubungi dan diganggu. Oke, saya jelaskan ya. Analisa kasus di sini saat ini kerap terjadi pelanggaran privasi di media sosial berbasis ojek online. Timbulnya pelanggaran privasi pada ojek online ini karena aplikasi tersebut menyediakan fitur pemberian alamat dan nomor telepon yang wajib diisi oleh pengguna untuk memudahkan berkomunikasi dengan driver ojek online. Hal ini dapat menimbulkan pelanggaran privasi karena tidak langsung nomor telepon customer tersebar dan menjadi tidak privasi lagi. Privasi data menggunakan aplikasi termasuk ojek online sudah dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa kita sebut dengan UU ITE. Oke. Penanganan kasus. Menanggapi hal itu, Country Head of Marketing PT Grab Taxi Indonesia, yaitu Kiki Rizky, ikut angkat bicara. Menurutnya, saat ini pihaknya tengah memikirkan cara agar bagaimana data privasi pelanggan seperti nomor ponsel tak bisa diketahui oleh pengemudinya. Pengemudi hanya tahu nama si konsumen. Rencananya akan diterapkan di aplikasi si pengemudi, di mana ketika pengemudi menekan tombol SMS atau telepon sebisa mungkin tidak memunculkan nomor telepon.
hanya nama, kalaupun muncul pakai nama disamarkan seperti 08947 sekian sekian. Terang Kiki ketika ditemui Detik Konfo Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih solusi untuk pencegahan tersebut. Oke, saat menggunakan aplikasi berbasis ojek online, diusahakan pengguna chat dan telepon menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi. Dikarenakan update saat ini kita tidak perlu lagi menggunakan nomor kita untuk menghubungi driver tersebut, melainkan menggunakan fitur chat yang ada di dalam aplikasi. Dan jangan biarkan pengemudi ojek online meminta nomor pribadi Anda. Karena sekarang sudah ada UU ITE mengenai perlindungan hukum bagi orang yang melanggar. Hak privasi diatur dalam 26 ayat 2. Sekarang jika ada kasus seperti ini lagi bisa segera dilaporkan. Oke. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan kasus yang sudah tadi saya jelaskan, mengenai kasus-kasus yang terjadi pada pelanggaran privasi dalam internet yang berbasis media sosial, pengguna internet seharusnya lebih berhati-hati pada penggunaan media sosial, karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna. Dan menurut saya untuk perusahaan pembuat ojek online lebih mengutamakan privasi penggunaan ojek online tersebut seperti alamat rumah, nomor telepon, pengguna menjadi lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan mungkin untuk penambahan kesimpulan lagi, untuk pengguna aplikasi mungkin bisa lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan aplikasi dan lebih bijak dalam menggunakan aplikasi. Dan mungkin untuk tambahan saja, karena untuk saat ini sepertinya untuk ojek online tersebut itu sudah biasanya di dalamnya sekarang sudah ada fitur fitur chat atau bisa chat di dalam aplikasi. Jadinya kita bisa berkomunikasi ke driver tanpa perlu menggunakan nomor telepon. Sekarang sepertinya sudah ada untuk fitur-fitur seperti itu. Jadi kita untuk pengguna aplikasi tersebut tidak perlu untuk pakai nomor pribadi kita. Mungkin itu sih kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasi untuk saat ini. Semoga apa yang saya presentasikan bisa diterima dengan baik, dan terima kasih Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom, yang sudah menjadi pembimbing dosen saya sampai saat ini. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.